pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku emosi. Di dalam materi ini dibagi dalam beberapa bagian lagi. Yang pertama, apa itu emosi? Yang kedua, perilaku menyerang dan menghindar. Dan yang ketiga, stres dan kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Luciano Vita Febian sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Suzan Permata Handayani Haning. Saya Saraswati Tiara Raharjo. Perkenalkan, nama saya Franciscus First Beleruron. Perkenalkan, nama saya Loisa Febrianti Kili. Perkenalkan, nama saya Juliana Elizabeth Mau. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut teori James Lange, emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, menangis, marah, dan ketakutan. James dan Carl mengusulkan gagasan mengenai rangkaian kejadian pada emosi. Individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya. Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan. Pengalaman emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom. Selanjutnya yaitu perilaku menyerang dan menghindar. Bentuk-bentuk emosi seperti ketakutan meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognisi atau situasi berbahaya, kesiapan untuk melakukan tindakan atau menghindar, dan perasaan. Kesigapan untuk melakukan tindakan bergantung pada sistem saraf autonom yang memiliki 2 percabangan, yaitu sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. William James menegaskan posisinya emosi memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, tindakan, dan perasaan. Aspek kognitif muncul terlebih dahulu dan kita menilai sesuatu baik atau buruk, menakutkan atau mengganggu, dan proses tersebut seringkali berlangsung dengan sangat cepat. Sel-sel tertentu pada korteks prafrontal hanya membutuhkan waktu sekitar 1/8 detik untuk memberikan respon yang berbeda untuk foto yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan kesehatan. Stres adalah suatu dampak perubahan sosial dan akibat dari suatu proses modernisasi yang biasanya diikuti oleh proliferasi teknologi, perubahan tatanan hidup, serta kompetisi antar individu yang makin berat. Stres di sini mengacu pada gangguan ritme alami tubuh. Hal ini biasanya terjadi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang positif maupun negatif yang dirasakan seseorang di luar kendali mereka. Baik, saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam stres. Yang pertama, stres akut. Stres akut adalah bentuk stres yang paling umum. Stres ini muncul dari tekanan yang dirasakan atau baru saja dialami. Stres ini biasanya relatif singkat dan memiliki efek jangka panjang
yang terbatas pada kesehatan mental dan fisik. Contoh umumnya antara lain disebabkan oleh terlambat bekerja, mengalami kecelakaan mobil, atau berbicara di depan umum. Yang kedua, stres akut episodik. Stres akut episodik terjadi ketika seseorang sering mengalami stres akut. Individu yang rentan terhadap jenis stres ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama individu dengan gaya hidup yang penuh tekanan, dan yang kedua individu yang sedang mengalami kecemasan. Yang ketiga, stres kronis. Stres kronis disebabkan oleh situasi stres yang terjadi terus-menerus atau dari anggapan bahwa lingkungan tertentu sebagai ancaman. Stres kronis dapat diinternalisasi, yang berarti seseorang dapat belajar bagaimana hidup di dalamnya dan perlahan mungkin lupa bahwa tekanan ini ada. Saya akan melanjutkan tentang akibat dari stres jangka panjang. Antara lain, yang pertama peningkatan gejala depresi, gangguan depresi mayor, penyalahgunaan obat-obatan, dan ketergantungan alkohol. Terus yang kedua, masalah kesehatan seperti sakit kepala, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri otot, sakit perut, masalah pencernaan, dan tidur terganggu. Ingatlah bahwa stres dalam jangka pendek terkadang bisa bermanfaat dan berguna sampai batas tertentu. Namun, akan menjadi berbahaya bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Belajar mengelola stres penting agar stres tidak menjadi berlebihan dan melemahkan. Demikian. Saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulai mengelola stres. Yang pertama, teknik relaksasi. Salah satu cara tepat untuk meredakan stres adalah dengan menarik napas dalam. Ini bisa dilakukan di mana saja, di dalam mobil, angkot, bus, dalam perjalanan ke tempat kerja, atau bahkan ketika kamu duduk di meja belajar. Mulailah dengan menghirup dan menghembuskan napas. Saat melakukan itu, bahwa perhatian ke lingkunganmu dengan fokus pada sensasi rasa, sentuhan, bau, penglihatan, dan suara. Tindakan kesadaran penuh ini dapat bermanfaat untuk mengistirahatkan pikiran dan memungkinkan pikiran untuk membersihkan berbagai hal yang mengisinya sepanjang hari. Yang kedua, identifikasi penyebab dalam hidupmu. Dengan mengidentifikasi hal-hal yang memicu stres, kamu dapat mengatasinya satu persatu. Setelah membuat daftarnya, kamu dapat mengurutkannya sesuai prioritas dan dengan bagian atas berarti paling penting atau mendesak. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Di dalam perubahan gaya hidup ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa tidur yang cukup, tubuh kita menghasilkan hormon stres yang dinamakan kortisol. Tanpa tidur yang cukup, kamu mungkin juga kekurangan energi untuk menghadapi dan mengatasi sumber stres kamu. Ini dapat berkembang menjadi lingkaran setan yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang baik terhadap kesehatan fisik maupun mental. Jika kamu kesulitan dengan ini, kamu dapat mencoba berbagai teknik relaksasi yang memungkinkanmu tidur lebih nyenyak di malam hari, seperti meditasi atau yoga sebelum tidur. Yang kedua, berolahraga. Olahraga terbukti membantu mengatasi stres karena melepaskan endorfin, hormon yang meningkatkan perasaan senang dan meningkatkan perasaan bahagia. Olahraga juga berfungsi sebagai pengalih atau istirahat mental dari sumber stres. Di satu sisi, olahraga adalah tindakan mindfulness karena kamu berfokus pada momen saat ini ketika kamu berfokus pada pernapasan, gerakan, dan koordinasi yang diperlukan saat olahraga. Yang ketiga, hindari atau kurangi konsumsi alkohol, obat-obatan, dan nikotin. Yang terakhir, manajemen waktu. Biasanya, orang akan mengerjakan tugas mereka secara terus-menerus tanpa istirahat.
Karena pola pikir yang umum adalah bahwa tidak ada waktu untuk berhenti. Ingatlah bahwa ini adalah cara yang tidak produktif untuk melakukan sesuatu, karena hal ini membuatmu cenderung mengalami kelelahan total yang dapat menyebabkan demotivasi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih.